Allah tambahkan keberkahannya, dan Allah berikan nikmat kepada kita semua dan bangsa ini dengan ilmu beliau dan pengabdian beliau untuk umat dan bangsa ini. Orang tua kita, Dewan Pembina kita, Kanda Profesor Dr. Rias Rasyid beserta keluarga. Ketua Umum kita, Kanda Nasrullah, Wakil Ketua Umum KBPII, Kanda dan Bunda yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tapi kalau saya ingat zaman-zaman dulu di Jawa Timur, LBT, Leadership Basic Training, di antara instrukturnya itu ada Kanda Abdul Qadir Ramaneli. Waktu kami diamanahi sebagai Ketua Umum PII Perwakilan Istimewa Mesir, di antara waktu itu Ketua Umum PB-nya Kanda Hatam Najah, dilanjutkan dengan Kanda Jayadi Hanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa khatamil anbiya'ihil mujtaba alladzi hamalana minadh dhulumati ilal huda wa ala alihi wa ashabihi wa man ittada bihim fahtada amma ba'd. Ini Prof. Rias Rasyid, sebenarnya dalam fikih itu ada kaidah. Idza wujidal ma'u batalat tayammum. Jadi kalau air itu sudah ditemukan, maka enggak sah lagi tayamum. Harusnya dengan tadi yang beliau sampaikan, saya jadi enggak sah untuk menyampaikan tausiah. Ya, malah kalau saya menyampaikan tausiah itu sayang debunya dan sayang effortnya. Karena yang kita dengar dari beliau semua itu tadi sudah air yang menyejukkan dan dibutuhkan sebagai oase oleh umat dan bangsa ini. Izin menyampaikan tentang Ramadan dan kebangkitan umat. Saya ingin menyampaikan hanya dalam 20 menit. 2 poin konsep dan kajian historis, 1 poin menjawab pertanyaan yang disampaikan Kanda Prof. Rias Rasyid. Mungkin enggak Allah itu menolong Pak Anies Baswedan untuk kedua kalinya setelah ditolong dari jeratan KPK. Itu Prof. Yang ketiga saya sampaikan bingkai kajian Al-Quran dan hadisnya. Kanda dan Bunda yang dirahmati Allah, kalau kita itu paham tentang Ramadan yang pernah Allah hadiahkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para generasi terbaik dari umat ini, maka kita akan mengerti bahwa bangsa ini, umat ini nggak akan pernah bangkit dan jaya kecuali mengulang peta kejayaan dan kebangkitan yang telah Allah tuntunkan dalam Al-Quran. Kalau kita baca Tarikhut Tasri, sejarah turunnya syariat Islam, syariat Ramadan itu turun di tahun kedua Hijriah. Di tahun kedua Hijriah. Dan tahun kedua Hijriah itu adalah bekal kebangkitan umat ini. Di tahun kedua Hijriah itu turun 4 syariat. Di sebagian riwayat disebutkan di bulan Muharram. Di riwayat yang lain disebutkan di bulan Rajab. Yang pertama turun syariat tahwilul kiblat, pemindahan kiblat umat Islam dari yang awalnya menghadap ke Baitul Maqdis kemudian menghadap ke Ka'bah. Lewat firman Allah di surat Al-Baqarah ayat 144, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama, falanuwalliyannaka kiblatan tardaha. Wahai Muhammad, sungguh aku telah melihat wajahmu sering melihat ke langit, karena mengharapkan dipindahnya kiblat, jangan menghadap ke Baitul Maqdis lagi. Falanuwalliyannaka kiblatan tardaha, maka sungguh aku akan memberikan kiblat yang baru untukmu, yang itu lebih nyaman, lebih meyakinkan untuk akidahmu.
Jadi yang pertama adalah tahwilul kiblah. Apa maknanya? Maknanya adalah pengokohan ideologi. Jadi umat atau bangsa akan bangkit, akan jaya kalau ideologinya kokoh. Ini Kanda Nasrullah, ini sebenarnya PR kita PII. Saya karena pernah ngikut LBT waktu usia SMP, yang instrukturnya juga hadir di sini. Mentornya waktu itu ada Kanda Akbar Muzaki dan seterusnya dari PW Jawa Timur. Akbar Muzaki, ya angkatan itu. Alhamdulillah, karena ikut leadership LBT PII dari mulai pesantren Gontor sampai di Kairo, sampai di Pakistan, sampai sekarang itu nggak pernah menjadi anggota kan? Saya selalu menjadi leader karena itu didikan dari PII. Allahu Akbar. Hanya sedikit koreksi tadi yang disampaikan oleh Kanda Rehan, saya bukan ketua umum Jalinan Alumni Timur Tengah se-Indonesia, saya wakil ketua umum. Ketua umumnya Ustadz Bahtiar Nasir. Iya, jadi ketua umumnya Ustadz Bahtiar Nasir, saya wakil ketua umum. Jadi poin pertama adalah kebangkitan umat dan bangsa itu membutuhkan 3 syarat. Yang 3 syarat itu semua Allah turunkan di tahun kedua Hijriah. Yang pertama, penguatan ideologi lewat tahwilul kiblat. Perubahan kiblat itu untuk mengokohkan ideologi umat Islam. Yang kedua, kemudian turun syariat zakat. Suatu umat, suatu bangsa itu nggak akan bangkit dan jaya kecuali mereka memegang kendali ekonomi, kekuatan ekonomi. Maka Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 103, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Syarat kedua kebangkitan umat itu memegang kendali ekonomi, kekuatan ekonomi. Syarat yang ketiga adalah mereka punya ruhul jihad. Makanya di tahun kedua Hijriah juga itu turun surat Al-Baqarah ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonir rajim wa qatilu fi sabilillahil ladzina yuqatilunakum. Dan lawanlah oleh kalian orang-orang yang memerangi kalian di jalan Allah. Wala ta'tadu. Tapi tolong jangan melampaui batas. Innallaha la yuhibbul mu'tadin. Karena Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Kanda dan Yunda yang dirahmati Allah, umat ini, bangsa ini nggak akan pernah bangkit, nggak akan pernah jaya kecuali kita punya 3 modal ini. Dan sebatas pengalaman kami, sampai sekarang kami menjadi pimpinan fakultas di Universitas Al-Azhar Indonesia, itu nggak ada yang bisa menanamkan, mengukuhkan ideologi generasi muda, menanamkan ruh jihad, itu sekuat PII. Kalau Prof. Din itu pernah mengatakan, orang Muhammadiyah, kalau berkunjung ke pengurus wilayah Muhammadiyah, kata Prof. Din, yang paling militan kalau ditanya itu pasti mantan PII. Kalau yang mantan HMI itu masih lunak-lunak dikit. Pengalaman kami di dunia dakwah, kalau ada dai yang lurus, yang tegas, yang istiqomah, kalau ditanya minimal, kalau bukan alumni PII, minimal adalah simpatisan PII. Tapi sekarang Prof, para dai yang lurus-lurus dan berani menyuarakan kebenaran ini, kalau di masjid-masjid BUMN itu jadwalnya udah dikurangi semua. Terakhir saya punya jadwal di kantor Wapres Kebon Sirih itu zaman Pak Yusuf Kalla. Setelah zaman Pak Yusuf Kalla itu udah nggak punya jadwal lagi di sana. Jadi itu poin pertama yang ingin kami sampaikan. Poin kedua, mengapa puncak dari ketiga syariat besar itu, peneguhan ideologi, kekuatan ekonomi, penanaman ruh jihad. Ini Prof, kita umat Islam ini mengalami inferiority kompleks.
kita ini takut mengatakan jihad. Padahal dalam hadis sahih, diantaranya diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Tirmidzi dan Imam Ibnu Majah, Rasulullah itu bersabda, "Idza tabayatum bil inah wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum dhullan la yanzi'uhu abadan hatta tarji'u ila dinikum." Kalau umat ini mereka sudah menghalalkan segala cara dalam berbisnis, mereka sudah hidup hedonis, dan mereka sudah meninggalkan ruh jihad, maka Allah pasti akan menghinakan mereka, dan Allah tidak akan memuliakan mereka sampai mereka meninggalkan itu semua. Jihad itu bahasa Indonesianya apa, Kanda? Jihad itu perjuangan. Makanya jangan heran kalau partai pemenang pemilu adalah partai jihad. Jadi PDIP itu sebenarnya bahasa Arabnya PDIJ, Partai Demokrasi Indonesia Jihad. Karena jihad itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya perjuangan. Kalau PKS, S-nya diganti perjuangan, diganti jihad, PKS akan menang mengalahkan PDIP. Takbir. Kenapa puncaknya adalah Ramadan? 3 modal ini. Karena Allah ingin menyampaikan pada kita semua, ternyata tahwilul kiblah, peneguhan ideologi itu puncaknya di bulan Ramadan. Orang di luar Ramadan itu enggak sholat sebanyak di bulan Ramadan. Penguatan ekonomi lewat zakat, lewat infak, lewat sedekah, itu puncaknya ada di bulan Ramadan. Pergerakan ekonomi umat, apalagi di Mekah, di Madinah, itu puncaknya di bulan Ramadan. Dan ruh jihad, orang itu nggak takut mati, terutama di bulan Ramadan. Karena dalam hadis sahih, diantaranya diriwayatkan Imam Ahmad, Rasulullah itu pernah bersabda, "Man shoma yauman ibtigha'a wajhillahi ta'ala, thumma yamut, dakhalal jannah." Barang siapa yang berpuasa semata-mata mengharap ridho Allah, kemudian ia diwafatkan dalam keadaan berpuasa itu, pasti ia masuk surga. Jadi orang itu paling nggak takut mati ketika sedang berpuasa. Kenapa puncaknya di bulan Ramadan? Peneguhan ideologi, penguatan ekonomi umat, penanaman ruh jihad. Karena kalau kita melakukan kajian historis, maka 3 modal utama ini harus diikat, harus disimpulkan, harus dirangkai dengan yang namanya amal jama'i. Harus dilakukan secara berjamaah. Umat ini nggak akan megang kendali politik kalau kita nggak berjamaah secara politik. Umat ini nggak akan kuat secara ekonomi kalau kita nggak berjamaah secara ekonomi. Umat ini nggak akan memiliki ruh jihad kalau kita tidak punya ruh berjamaah. Kita ini Kanda sering mendengar, kita sudah mengamalkan. Dalam adzan itu ada 2 seruan. Hayya 'alas sholah dan hayya 'alal falah. Hayya 'alas sholah itu seruan berjamaah di masjid. Hayya 'alal falah itu seruan berjamaah di luar masjid. Berjamaah di luar masjid sama wajibnya dengan berjamaah di dalam masjid. Berjamaah dalam sholat itu sama wajibnya dengan berjamaah dalam politik, berjamaah dalam ekonomi, berjamaah dalam pendidikan, berjamaah dalam sosial, berjamaah dalam gerakan perubahan. Kanda Nasrullah, saya membayangkan begini. Umat warga DKI Jakarta itu jumlahnya 12 juta lebih. Konon 70% itu umat Islam. Kalau kita berjamaah secara ekonomi yang tadi digaungkan oleh ketum kita, katakanlah, tiap orang itu wakaf sehari 1000, Prof. Yang 1000 itu kalau kita buang air kecil di toilet terminal, dipelototin apa enggak? Buang air kecil di terminal, nyemplungin 1000 perak, dipelototin apa enggak? Kan?
Diplototin, nggak cukup. 2.000. Tapi kalau kita wakaf 1.000 rupiah, 7 juta umat Islam setiap hari wakaf 1.000 rupiah, kita akan punya kekuatan ekonomi umat 7 miliar rupiah. Hanya dengan 1.000 rupiah umat Islam se-DKI Jakarta. Sebulan kita akan punya kekuatan ekonomi umat 210 miliar rupiah. Setahun kita akan punya modal kekuatan ekonomi umat 2.520 miliar rupiah. Apa maknanya? Ilustrasi gampangnya, saya pernah nanya. Kalau bikin minimarket, itu butuh modal berapa? Konon, hanya butuh modal 700 juta rupiah. Maka kalau umat Islam se-DKI Jakarta berwakaf, berjamaah secara ekonomi, 1.000 rupiah sehari, maka setiap hari umat ini akan punya 10 minimarket syariah. Dalam sebulan kita akan punya 300 minimarket syariah. Dalam setahun kita akan punya 3.600 minimarket syariah. Apa maknanya? Dalam setahun ke depan, kalau umat Islam se-DKI Jakarta berjamaah secara ekonomi, di setiap RT di Jakarta akan ada 1 minimarket syariah. Itulah kenapa secara ideologi, secara ekonomi, secara perjuangan, kita ini harus berjamaah. Itu poin kedua. Dan itu mudah-mudahan kita bangkitkan. Poin terakhir, izinkan saya menjawab pertanyaan dari Prof. Rias Rasyid. Mungkin enggak Allah itu menolong Pak Anies untuk kedua kalinya lewat MK. Wallahu a'lam bishawab. Sebatas bacaan kami dari ayat-ayat Al-Quran, dari hadis-hadis yang sahih dan hasan, dari kajian sejarah, Allah itu enggak akan nolong Pak Anies lewat MK. Enggak akan, Prof. Allah itu akan nolong bangsa dan umat ini hanya dengan perjuangan bangsa dan umat ini sendiri. Kalau kita baca surat Muhammad ayat 7, kita baca surat At-Tolak ayat 2, kita baca surat Ali Imran ayat 120, kita baca surat Fatir ayat 15. Ini kalau saya sebutkan semua kajian tafsirnya, nggak selesai jam 9. Jadi saya sebutkan clue-cluenya saja. Intinya apa? Intinya apa? Yang bisa kita lakukan dari 4 ayat itu. Surat Muhammad ayat 7, surat At-Tolak ayat 2, surat Ali Imran ayat 120, surat Fatir ayat 15. 120. Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a. Tapi jika kalian sabar menjalani perjuangan di jalan Allah ini, dan kalian terus berusaha takwa sepenuh hati ke Allah, la yadurrukum kaiduhum syai'a. Silahkan yang punya modal, yang memegang kapital, untuk mereka bersekongkol sekuat mereka, Allah tidak akan mengizinkan mereka menjerumuskan umat dan bangsa ini. Kalau kita wa in tasbiru wa tattaqu. Itu ada di surat Ali Imran ayat 120. Intinya begini. Intinya begini. Apa yang bisa kita lakukan untuk menolong bangsa dan umat ini? Lakukanlah seperti pilihan Imam Abu Hamid Al-Ghazali ketika meratakan jalan untuk perjuangan Zainuddin Zengki sampai perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi membebaskan Baitul Maqdis, dari genggaman, dari penjajahan pasukan salib. Apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali? Imam Abu Hamid Al-Ghazali melakukan 4 ayat ini. Dan kembali kepada 3 modal besar tadi. Peneguhan ideologi, penguatan ekonomi umat, dan penanaman ruh jihad kepada generasi umat ini. Imam Abu Hamid Al-Ghazali saat itu adalah rektor dari Universitas Nizamiyah, universitas terbesar di seluruh dunia. Tapi karena beliau sedih melihat kenyataan umat ini, umat yang besar
tapi seperti rusa, seperti buih di lautan. Maka beliau kemudian memilih, saya akan melepas jabatan prestisius ini. Saya akan pulang, saya akan mendirikan madrasah sendiri. Saya akan bangun generasi yang kuat, yang kokoh ideologinya. Yang mereka punya etos, mereka punya gagasan untuk penguatan ekonomi umat. Dan mereka punya ruh jihad yang tidak pernah padam. Generasi-generasi yang dididik oleh Imam Al-Ghazali inilah, penulis Ihya Ulumuddin inilah, yang kemudian menjadi panglimanya, menjadi hulu balangnya, menjadi prajuritnya, bahkan menjadi para ibu yang melahirkan pejuang-pejuang yang membebaskan Baitul Maqdis dari genggaman pasukan salib. Mudah-mudahan PII juga menjadi pelopor untuk melakukan rekonstruksi sejarah seperti yang dilakukan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Tadi orang tua kita, Prof. Riyas Rashid, dengan tegas menyampaikan, kita bukan masalah Anies Baswedannya, tapi kita peduli pada bangsa dan umat ini. Mungkin nanti yang kalau PII memperjuangkan 3 hal itu dengan membangun generasi umat dan bangsa ini ke depan, mungkin yang akan dimenangkan oleh umat dan bangsa ini yang benar-benar tulus untuk umat Islam, untuk Ibu Pertiwi, mungkin namanya bukan Anies Baswedan lagi, tapi kita akan selalu tulus dan berjibaku li'ila'i kalimatillah di bumi Pertiwi Indonesia yang kita cintai. Mohon maaf apabila ada yang salah dan khilaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf.